Oke, kemarin banyak banget yang suka sama konten 5 kesalahan filmmaker dan menurut gua bakal lanjutin dan sekarang gua mau ngasih solusi dari kesalahan-kesalahan tersebut dan gimana caranya? Let's go. Yo, what's up? Balik lagi sama gua Zev. Ya, pada hari ini gua mau ngasih tutorial. Bukan, oke, pada hari ini gua mau ngasih 5 cara improve saat membuat AMV dan biar lu nggak dikacangin mulu ya sama orang-orang yang udah jago tuh. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya caranya ada dari simple sampai yang susah banget. Nah, gimana caranya lu mau tahu kan? Yaudah, langsung aja kita ke nomor 1. Oke, yang pertama ini yang paling mendasar banget ya. Yang pertama lu harus punya tujuan. Yoi, lu harus punya tujuan karena kalau lu nggak punya tujuan ya percuma juga dong. Lu mau improve tapi nggak ada tujuannya. Nah, gue mau ngasih tahu nih, kalau misalkan nyari tujuan itu sebenarnya dari masing-masing lu aja. Contoh, misalkan lu mau masuk squad yang lu pengen, ya lu harus gimana caranya lu pikirin biar nanti tuh lu bisa masuk squad itu ya. Caranya dengan improve. Nah, terus cara-cara improve-nya kayak gimana? Ya kayak yang setelah ini. Oke, yang kedua, jangan pernah gunain preset. Maksudnya preset itu bukan preset lu sendiri gitu ya yang lu buat buat mempermudah lu, tapi di sini tuh yang gue gunain tuh yang gue bilang nih maksudnya itu preset orang lain gitu. Jangan jangan pernah lu gunain kayak gitu. Karena kalau lu pakai preset orang lain sama aja lu kayak dimanjain gitu lah. Soalnya kenapa? Karena kalau lu gunain preset orang lain lu nggak ada experience-nya gitu. Kalau misalkan lu mau buat sesuatu gitu lu nggak tahu yang mendasarinya itu apa. Jadi kalau misalkan lu mau improve ya lu harus buat sendiri, kerja sendiri ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan saran gua lu juga nggak boleh pakai preset lu sendiri ya walaupun itu membantu lu karena gini, kalau misalkan lu belum terlalu paham efek-efek di Elect Motion ya, lu nanti bakal susah kalau mau eksperimen apa-apa tuh karena lu bingung juga gitu, ini fungsinya apa kan. Jadi ya udah lu pakai, cara lu sendiri dulu gitu tapi jangan pakai preset. Lu buat shake manual, terus apa-apa manual. Maksudnya manual tuh bukan kayak, shake tipenya manual gitu ya, tapi lu buatnya secara manual gitu, nggak harus lu setting terlebih awal dulu, kayak gitu. Dan ya kayak gitu sih kalau menurut pengalaman gue, tapi nggak tahu deh gue udah improve apa belum. Yang ketiga itu adalah kolaborasi. Ya, bener banget, kolaborasi itu juga penting menurut gua buat ajang improve lu. Karena kayak gini, misalkan nih lu collab sama gue. Nah, kalau misalkan collab tuh kan kayak ada rasa gimana gitu. Terus kalau misalkan collab kan lu nggak mau kalah kan, yang pasti lu mau part lu itu ngebanting part yang mau lu collab sama lu kan. Nah, jadi menurut gua collab itu juga salah satu cara biar lu improve gitu loh. Jadi kalau misalkan lu ada temen nih yang sekiranya udah jago tapi dia friendly banget sama lu tuh, lu ajakin collab aja tuh lu coba DM orang-orang yang udah jago gitu, orang luar juga nggak apa-apa lu DM, lu bilang aja collab kayak gitu, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan minta fallback sumpah. Itu malu-maluin banget sih asli. Yang penting lu aja collab. Nah, nanti kalau misalkan ada yang diterima, lu coba aja collab sama dia dan ingat jangan pernah ngecewain yang collab karena kalau misalkan lu collab terus part lu jelek sendiri dan itu lu sengajain, sumpah itu nggak asik beneran. Terus juga kalau misalkan kalian nggak bisa collab kayak gitu, kalian ikut open collab. Nah, open collab itu paling gampang kok soalnya lu nggak harus ngapa-ngapain ya. Lu coba aja kayak gini deh, kalau misalkan open collab lu nggak tahu nih siapa aja yang open collab, yaudah nggak apa-apa, gue ada cara alternatifnya, yaitu ya kayak nge-stitch AMV orang gitu. Misalkan nih, gue buat AMV, nah kan itu ada yang di loop tuh. Nah yang di loopnya itu lu jadiin buat bahan lu. Lu nggak apa-apa kok. AMV gue kan nanti gue taruh nih semua AMV gue yang di feed itu. Lu nggak apa-apa stitch AMV itu lu potong gitu, terus yang loopnya itu lu jadiin part lu itu nggak apa-apa kok. Gue buka dari sekarang ya. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu tinggal tag aja tag. Jadi nggak apa-apa. Seanggapnya lu kayak collab sama gue lah gitu. Karena gue belum ada waktu buat
collab sama kalian, dari kalian gitu, jadinya nggak apa-apa, lu stitch aja MV gua dan itu buat bahan pembelajaran lu. Itu nggak apa-apa. Oke, langsung aja yang keempat. Yang keempat, remake editan orang lain yang lebih jago dari lu. Ya ini sangat berguna sih kalau misalkan lu mau improve ya. Soalnya kan kadang orang yang lebih jago tuh punya stylenya tersendiri ya. Terus juga mereka ada kayak efek-efek yang belum lu paham dan mungkin belum ada tutorialnya di YouTube. Nah, itu sebagai pelajaran buat lu lah, terus buat coba-coba juga lu nge-remake editannya. Siapa tahu nih kalau misalkan lu ngerti cara efeknya kayak gitu, lu bakal nemu hal baru. Dan biasanya nih kalau lu nemu hal baru pas lagi ngedit itu rasanya tuh mood lu naik banget dah. Terus juga kayak pengen ngedit terus-terusan gitu. Itu kayak waktu gua dulu pas dapetin CC kayak S Sharpen di After Effects. Nah, itu gua langsung upload terus AMV. Semangat banget. Nah, kalau mau nge-remake editan orang lain, sebenarnya klipnya nggak harus sama juga nggak apa-apa kok. Kalau misalkan lu buat belajar ya, ya tapi jatuhnya lebih ke IB gitu sih. Eh, ya kayak gitu sebenarnya. Lu cuman nge-remake editan orang lain, cuman nge-remake ini juga ada syaratnya juga. Jangan terus-terusan lu nge-remake editan orang lain karena lu bisa improve di skill, cuman lu nggak improve di kreativitas lu gitu. Jadi ya selamanya nih ya kali aja lu harus bergantungan sama AMV orang lain gitu. Ya kalau IB sih nggak apa-apa lah ya, cuma ya jangan keseringan juga. Ya gue tahu sih gue sering nge-IB terus sering remake gitu ya. Emang gue belum improve, tapi gue mau ngasih tahu cara ini. Ya mungkin dari kalian bisa lebih sabar dari gue dan akhirnya kalian dulu yang lebih improve. Gimana? Oke, yang kelima nih, yang kelima ya. Yang kelima itu mencari rival lo sendiri. Ya, bener banget. Kalau misalkan lu mau improve yang lebih gimana, lebih ekstrim ya, lu cari rival lu gitu. Lu cari rival atau lawan lu di dunia MV, lu lawanin aja semuanya. Yang penting lu bisa improve. Nggak, bercanda. Jadi, lu misalkan nih ada temen nih ya yang menurut lu atau enggak ada orang yang jago menurut lu. Terus lu coba chat aja. Habis itu kalau udah lu chat, lu ajak dia jadi kayak jadi temen lu gitu deh. Terus kalau udah jadi temen lu, baru deh lu coba aja kayak gini. Lu mau nggak jadi rival gua? Jadi setiap buat AMV kita tunjukin siapa yang lebih bagus. Nah, kayak gitu. Lu coba cari kalau ada yang nemu kayak gitu, fix orangnya asik. Terus juga kalau misalkan kayak gitu, itu membantu banget buat lu improve. Apalagi dari yang pertama sampai yang terakhir ini, lu bisa jalanin semuanya dengan konsisten dan sabar. Lu pasti bisa kok improve. Asli beneran lu pasti bisa improve. Gua dulu improve ya, bukan improve yang bener-bener improve banget ya. Gue dulu improve tuh awalnya tuh gue pertama buat AMV tuh waktu masih bocah-bocah ya. Gue buatnya tuh pakai preset orang, asli beneran gue buat pakai preset orang. Dan tapi bukan yang di AMV pertama ya. AMV pertama itu gue di KineMaster. Nah, tapi itu gue nggak pakai preset karena emang nggak bisa. Nah, pas gue nyoba Alec Motion, itu yang pertama kali itu gue pakai preset. Jadi ya gimana, gue dulu pakai preset, gue download di YouTube, gue pakai preset sana sini sampai akhirnya gue pernah berhenti tuh pakai preset pas sudah mulai style Daddy ya. Nah di situ gue berhenti pakai preset, gue belajar tuh dari presetnya gimana cara buat ini itu, gimana cara buat efek, shake dan lain-lain. Nah setelah itu baru deh gue udah gak mau tergantungan dengan efek. Akhirnya gue nonton tutorial di YouTube. Nah udah setelah nonton tutorial di YouTube, abis itu gue milih eksperimen sendiri aja deh biar cepet improve. Dan akhirnya ya bener gue lumayan ngerti efek-efek di AM. Cuma ya kalau misalkan lu mau bandingin sama yang lebih pro ya jangan, karena itu nggak skill gue nggak sampai segitu. Yaudah, jadi misalkan nih lanjut ke topik tadi. Kan lu udah cari di temen yang mau jadi rival lu nih ya. Kalau misalkan lu udah nemu kayak gitu, gue jamin lu kayak setiap mau buat AMV tuh kayak ada perasaan gue harus lebih dari dia, gue harus lebih. Jadi lu bakalan mau lebih dan lebih lagi gitu. Jadinya ya sebagai motivasi tambahan aja sih buat lu kalau mau improve. Selesai juga kan.
Ya nggak selesai sih. Nanti masih ada part-part selanjutnya. Jadi ini 5 tips buat improve dari gue ya. Mungkin nggak berguna kali kalau misalkan buat kalian yang udah jago. Ya mungkin yang masih pemula, yang baru nonton ini kan, siapa tahu ini berguna gitu buat kalian. Jadi ya gitu aja deh. Nah, terus juga kalau misalkan kalian suka sama video ini dan menurut kalian video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian juga karena banyak banget orang yang pengen improve cuman temennya itu pada ngeselin gitu. Ada apa-apa baru nggak mau ngasih tahu. Tapi kalau misalkan itu privasi buat dia ya nggak apa-apa, hargai itu ya. Nah, terus juga nih kan gue ada grup di Telegram ya, The Family. Coba dong kalian masuk ke grup itu, nanti kalau misalkan orangnya rame terus pada aktif juga, mungkin gue bakal aktif di situ karena ya asik aja gitu kalau misalkan ngobrol terus di situ. Cuma ya karena orangnya, ya grupnya lumayan rame sih, ada 90 orang, cuma jarang aktif gitu loh orang-orang, yang enggak sampai semua dan itu aja orangnya, jadi gue bosen. Jadi coba kalian yang belum masuk di grup Telegram, masuk aja grup Telegram, nanti linknya gue taruh di description ya. Nah, nanti kalau misalkan lanjut nih yang kayak gininya lagi, kalian mau kayak gimana, mau kesalahan filmmaker atau tips improve lagi part 2, ya tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see ya! Tahun ini 100k subscriber yuk! And I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the rocks, it slows my